Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan tutorial Laravel dengan menggunakan Inertia dan React.js. Sekarang kita akan membahas tentang route. Kalau kita lihat di dokumentasinya, itu ada di server side. Kalau kita scroll paling bawah, dia ada creating response. That is you're already go to the server side. Jadi ini untuk biar dia tuh ada di server side-nya gitu. Nah, untuk membuat Inertia page dan rendering via response gitu. Jadi bentuknya dia seperti ini ya. Ada Inertia, render, habis itu baru route-nya. Jadi kalau kita balik ke VS Code, terus kita close semuanya, kita ke root.php, di sini ada Inertia. Ini itu bisa kita ganti seperti ini. Inertia render. Terus jangan lupa di import. Nah, udah, kalau kalian buka webnya, sebentar. Kalau kalian refresh, oke, dia bakal memunculkan hal yang sama dan tidak ada yang berubah. Nah, terus yang harus kita lakukan itu menambahkan komponen baru. Jadi kita pergi ke app, kita bakal pergi ke arah app.jsx. Wait, apa ini? Sebentar. App.jsx. Ini ya. Nah, di sini di bagian resolve ini yang di name ini direktorinya. Nah, jadi directory page. Jadi di sini itu kita ke page, habis itu kita di dalam page ini kita bakal bikin folder baru. Ini folder itu about. Nah, di dalam about itu kita pakai buat file baru tentang about.jsx seperti ini ya. Nah, di sini adalah bahan latihan kita. Jadi di sini kita langsung aja export default function about seperti ini. Function about, habis itu kita return, atau bisa kita langsung return langsung seperti ini misalnya. Return langsung dibuka, langsung H1 seperti ini. Nah, H1 enggak gitu mas. Nah, kayak gini ya. H1 about page seperti ini. Terus di salah satu ini kita kasih class name title seperti ini. Jadi ini langsung, terus kita pergi ke web, terus kita panggil route baru di sini, route, terus kita pakai get method di sini, terus di get method itu baru kita tambahin route-nya, yaitu about seperti ini ya. Terus kita koma itu function seperti ini. Kita return Inertia, kita pakai Inertia render, terus kita arahkan dia ke about gitu. Jadi bedanya kita pakai Inertia dengan yang biasa itu, kita returnnya itu kita ganti dengan Inertia render, atau kita bisa hapus si Inertia rendernya seperti ini. Jadi Inertia aja seperti ini. Terus di sini kita bisa kasih about. Kayak gini. Di sini kalau kita pergi ke websitenya, terus kita tulis about, seperti ini.
apa nih? Nah, ya, ada about page. Jadi yang tadi sebelumnya hello react dan sekarang about page ya. Seperti itu. Nah, terus sekarang kalau kita punya folder about di sini, kita bisa mention dia nanti sebentar. Oke. Jadi sebelumnya kita punya about ya. Cuman about ini cuman buat coba-coba aja, jadi boleh dihapus aja. Yang di sini juga ini bisa kita hapus semua si about-nya. Dan kita kembali ke homepage aja. Jadi di sini dia bakal not found. Dan di sini ada hello rec, oke. Di situ aja. Jadi yang tadi kita buat contoh aja ya, untuk mengetahui apa itu root di NRT ya. Nah, sekarang coba kita tambahkan root view. Seperti ini. Terus ya, kalau view itu kita pakai dengan blade templating ya di Laravel biasa. Tapi di sini ada cara untuk menambah root di Inertia lebih clean, lebih pendek. Kita tinggal kita kasih Inertia di sini. Inertia, terus kita buka kurung, terus kita kasih petik, terus kita kasih yang sama seperti yang di atas. Terus di sini langsung kita kasih home seperti ini. Oke. Nah, ini itu sama seperti yang di atas. Ini kalau yang di atas kita komen seperti ini, terus kita balik ke websitenya, kita refresh, dia bakal sama aja. Dan ini lebih pendek atau bisa dibilang lebih clean ya. Terus ada lagi, ini bentar, kita komen dulu. Kita komen, terus yang atas kita uncomment dulu seperti ini. Lalu di dalam home ini itu bisa kita tambah sesuatu nih, seperti ini. Nih, kasih koma, kita kasih kurung siku, terus di sini kita kasih name, terus kita kasih arahnya itu sama dengan skala Viv seperti ini. Nah, tadi di sini ada. Terus kalau kita balik ke home.jsx-nya, itu kita bisa tambah di dalam home ini. Di dalam home ini itu kurung kurawal, terus kasih nih gini. Nah, di dalam sini hello react itu kita bisa kasih name seperti ini. Nah, terus kalau kita refresh, itu dia bakal keganti di sini. Jadi sesuai yang ada di home-nya. Kalau ini kita ganti tono, misalkan kalau kita refresh dia juga bakal keganti hello tono. Oke. Jadi seperti itu. Nah, dan ini juga bisa jadi solusi mudah untuk menggunakan root ya. Kita balikkan lagi. Oke ya. Jadi itu dia video untuk pembahasan masalah root ya. Dan selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.